Hai guys, welcome back. Oke, di video kali ini tuh aku mau ngebahas buat kalian pengen jadi YouTuber tapi bingung mau bahas apa. Di sini aku akan ngebahas tuntas. Mungkin di sini kalian akan dapat referensi buat YouTuber pemula atau punya keinginan untuk jadi YouTuber. Ini versi aku ya guys. Jadi mungkin banyak banget versi-versi para YouTuber yang udah berpengalaman jauh, tapi ini versi aku. Mungkin kalian nanti akan dapat beberapa referensi dari beberapa ide konten yang akan aku ulaskan ke kalian guys. Alangkah baiknya bagi kalian yang baru mampir ke channel aku, support channel aku dengan cara subscribe. Kemudian kalian bisa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Mungkin kalian punya beberapa pendapat, sekiranya itu bisa jadikan penunjang untuk kita bahas nanti bersama ya guys. Oke, untuk ide konten yang pertama yaitu adalah YouTuber pemula. Dalam artian kalian di sini itu akan ngebahas gimana sih tahapan awal atau proses para konten kreator yang udah sukses dari nol sampai punya penghasilan. Di sini tuh sangat-sangat rekomendasi banget buat kalian yang punya cita-cita ingin jadi YouTuber. Ini tuh rekomendasi ide kontennya itu bisa kalian jadikan tunjangan ya guys, atau bisa kalian jadikan referensi karena penonton itu akan selalu mencari informasi-informasi bagaimana caranya menjadi YouTuber sukses guys. Semisal cara-cara YouTuber sukses dari awal sampai dapat penghasilan, kemudian perjuangannya, dan terutama itu bagaimana YouTube merekomendasikan video kalian. Pembahasan ini tuh cukup menarik penonton untuk menyimak. Kiranya nanti kalian bisa jadikan referensi untuk pembahasan ide konten kalian guys. Nah, gimana nih buat kalian yang pengen banget jadi konten kreator? Kalian bisa coba ide konten yang pertama ini ya guys. Kemudian ide konten yang kedua yaitu membahas mengenai tutorial guys. Tutorial itu luas banget sebenarnya pembahasannya, tapi di sini aku akan kasih gambarannya sedikit ya guys. Seperti tutorial menggunakan aplikasi InShot misalnya gitu. Fungsinya apa gitu. Kalian bisa melakukan pembahasan ini di ide konten kalian. Dan lebih fenomenalnya itu biasanya aplikasi penghasil uang ya guys. Karena biasanya itu penonton-penonton Indonesia itu biasanya identik sama yang ingin instan tapi bisa memberikan manfaat gitu loh guys. Nah, di sini juga kalian bisa jadikan itu referensi. Kemudian kalian bisa juga kasih tutorial mancing atau tutorial membuat sepeda seputar otomotif, elektronik. Kalian juga bisa membahas itu jika kalian memang berkelut di dunia itu. Jadi kalian YouTuber pemula yang pengen banget jadi konten kreator, sebenarnya tuh mudah banget asalkan kalian mau beriset gimana sih gitu perkembangan channel kalian selanjutnya kalau kalian memilih jalan ini. Dan itu gambaran ide konten yang kedua ya guys, yaitu tutorial. Kemudian ide konten yang ketiga yaitu adalah vlog atau dikenal dengan daily life guys. Nah, bagi kalian yang memang tanpa ribet gini ya guys, karena biasanya itu penonton juga suka mengikuti keseharian gitu, keseharian para gitu yang unik. Seperti contoh ya guys, seorang kakek-kakek menikah sama gadis berusia 18 tahun. Itu kan keseharian yang unik ya guys, yang jarang banget ditemukan. Nah, biasanya itu penonton juga suka sama keseharian yang biasanya identik sama yang unik, atau biasanya tuh sama drama-drama yang biasanya itu suka memberikan motivasi atau seputar pencerahan gitu buat penonton. Nah, itu biasanya juga identik sama drama-drama yang sering viral gitu, semisal contoh drama Beauty gitu misalnya contoh, karena di situ tuh mengandung banyak banget manfaat atau hikmah yang bisa kita ambil dari perjuangannya ownernya itu guys.
Dan biasanya juga kalian sering kepo juga sama keseharian yang berpanutan sama artis gitu ya guys, karena sering terkenal gitu atau viral gitu. Kalian bisa juga jadikan referensi untuk ide konten kalian guys. Itu ide konten yang ketiga, yaitu vlog atau daily life guys. Kemudian untuk ide konten yang keempat yaitu adalah khusus anak-anak, channel untuk anak-anak guys. Semisal contoh kalian buat gambar-gambar lucu atau rancangan-rancangan lucu yang sekiranya membuat anak-anak itu terhibur. Semisal juga kalian buat channel seputar cara belajar untuk anak-anak atau senam untuk anak-anak gitu, misalnya untuk belajar-belajar gitu ya guys. Atau kalian buat animasi kartun yang itu bisa menghibur untuk anak kecil. Nah, di sini tuh biasanya juga penonton, terutama ibu-ibu ya guys, yang mau anaknya terhibur tanpa ganggu gitu, tanpa ganggu dia aktivitasnya, itu biasanya langsung setel YouTube dan langsung kasih sama anaknya biar anaknya terhibur. Ide konten ini juga cukup bagus untuk kalian jadikan pembahasan jika kalian punya keahlian di bidang anak-anak guys. Nah, kalau buat konten itu ya nggak terlalu ribet. Ide konten yang kelima yaitu adalah musik. Nah, ini juga orang Indonesia juga identik sama yang namanya merdu-merdu ya guys. Kalian bisa buat aransemen, DJ, atau semisal karaokean gitu, liriknya kayak gimana gitu, nadanya kayak gimana. Itu orang Indonesia juga sering ya guys, terutama karaokean. Bagi kalian yang bingung gitu atau punya beberapa keahlian atau punya keahlian gitu loh guys, kalian bisa gunain ide konten musik ini untuk jadikan penghasilan kalian guys, alias kalian coba upload di YouTube dan kalian coba kembangkan. Di situ juga penonton akan banyak banget peminatnya buat bagian musik ya guys, ide konten bagian musik. Jadi kalian perlu coba kalau memang kalian punya keahlian di bidang musik guys. Ini yang terakhir yaitu permainan guys. Ide konten yang keenam yaitu permainan guys. Nah, kenapa aku di sini mencantumkan permainan? Karena kebanyakan juga ya guys, grammar-grammar yang udah sukses itu biasanya berawal dari konten permainan, seperti contoh sepak bola atau badminton, atau semisal kalian bermain game terus di video gitu. Itu juga benar-benar menarik penonton juga ya guys. Dan seiring perkembangannya zaman, semakin banyak juga penonton yang tertarik dengan ide konten yang berbau permainan, karena itu juga menurut penonton itu menghibur dan sekaligus membuat penonton itu terapsiasi ya guys. Intinya membuat penonton itu tertarik gitu loh guys, pengen main gitu kayak yang di konten misalnya kayak gitu ya guys. Nah, itu juga bisa kalian jadikan referensi untuk dijadikan ide konten guys. Dan itu dia bagaimana kalian bisa mencernanya ya guys, dan dijadikan salah satu referensi buat channel kalian atau ide konten kalian guys. Semoga membantu. Dan kesimpulannya ada 6 ide konten yang bisa kalian jadikan referensi guys. Yang pertama yaitu adalah membahas seputar YouTuber pemula, perjuangannya kayak gimana, prosesnya kayak gimana, bagaimana prosesnya dari awal nge-YouTube supaya dapat penghasilan, kemudian perjuangannya itu kayak gimana, dan cara merekomendasikan untuk channel sukses itu kayak gimana. Kalian bisa bahas ide konten yang pertama itu YouTuber pemula, jadi pembahasan seputar YouTuber pemula semua ya guys. Kemudian yang kedua yaitu tutorial, biasanya identik sama aplikasi-aplikasi atau tutorial otomotif. Kalian bisa bahas itu sebagai referensi ide konten kalian jika memang kalian punya skill di situ ya guys. Asalkan konten kalian itu nggak macam-macam, nggak bercampur aduk, cukup satu topik aja biar penonton itu nggak lari-larian guys. Kemudian yang ketiga yaitu adalah vlog atau daily life. Ini biasanya identik sama keseharian kita yang unik. Dan biasanya kalau orang tuh cenderung sama daily life atau vlog atau keseharian, itu biasanya selalu membuat keseharian yang kreatif yang sekiranya penonton itu nggak bosan ketika menonton video-video kita guys. Kemudian yang keempat yaitu channel untuk anak-anak. Ini biasanya tuh kalau udah
punya anak pengen jadi konten kreator, bisa banget guys, karena ini juga ada rekomendasi ya guys. Misalnya anak kamu lucu-lucuan gitu direkam, dijadikan pembahasan gitu, atau dijadikan ide konten, itu bagus sih guys menurut aku, karena juga banyak banget yang konten kreator itu pembahasannya ya anak-anak gitu, tapi khusus anak-anak ya guys, atau semisal kartun-kartun atau animasi yang itu menghibur untuk anak kecil, itu bisa juga guys, atau yang berbau-bau untuk anak-anak kecil yang sekiranya menghibur, atau itu bisa dijadikan referensi untuk video kalian guys. Kemudian yang kelima yaitu musik. Nah, musik itu banyak banget macamnya, salah satunya karaoke. Kalian bisa juga dijadikan referensi untuk ide konten kalian. Dan yang terakhir yaitu adalah permainan guys. Itu semisal kalian jadi gamer atau kalian punya hobi main game, kalian juga bisa dijadikan pembahasan untuk ide konten kalian guys. Semoga video ini bermanfaat. Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel aku untuk support. Belajar bareng ya guys. Oke, next time video. Semoga videonya bermanfaat. Bye bye.